Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Deden Hidayat. Di video kali ini kita akan mencoba melanjutkan kembali pembahasan kita dalam persiapan dalam menghadapi UTBK, di mana topik yang akan kita bahas yaitu pengetahuan kuantitatif. Jadi nanti kita akan bagi beberapa bagian videonya. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin tertinggal updatean terbaru, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Oke, langsung saja di sini untuk soal yang pertama, manakah fungsi yang berpotongan dengan sumbu y di titik 0,16? Nah, jika ada dua pernyataan seperti ini, caranya yaitu kita jabarkan terlebih dahulu pernyataannya itu satu per satu. Nah, kita akan jabarkan terlebih dahulu pernyataan yang pertama. Karena fungsi ini berpotongan dengan sumbu y, artinya apa? Artinya nilai x-nya itu kan dia sama dengan 0. Nah, kalau nilai x-nya itu sama dengan 0, maka untuk pernyataan yang pertama, dia fungsinya kan menjadi y sama dengan 0 dikurangi dengan 4 kuadrat. Atau dia sama dengan min 4 kuadrat, yaitu 16. Berarti pernyataan pertama itu cukup untuk menjawab apa yang ditanyakan. Kemudian kita cek juga pernyataan kedua. Jika kita substitusikan 0, berarti kan y-nya itu sama dengan 0 dikurangi dengan 16. Sehingga kita peroleh hasilnya yaitu min 16. Sedangkan di sini dia menginginkan y-nya itu adalah 16. Maka jawabannya itu adalah yang A. Bahwa apa? Bahwa pernyataan satu saja itu cukup untuk menjawab pernyataan. Tetapi pernyataan dua itu tidak cukup. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Untuk pertanyaan nomor 2 diberikan fungsi x yaitu 2x pangkat 3 tambah bx kuadrat ditambah c ditambah 4. Berapakah nilai c? Jadi ditanyakan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu cukup untuk memenuhi nilai c. Nah, kita coba terlebih dahulu satu per satu. Ibaratkan di sini kita akan coba pernyataan 1 terlebih dahulu. Maka karena dari pernyataan satu ini diketahui F2 itu sama dengan 24, maka jika ada Fx, X-nya berarti kalau F2, X-nya kita ganti dia dengan 2. Menjadi 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3, kemudian ditambah dengan B kali 2 pangkat 2, ditambah C, kemudian ditambah 4. Nah, kita ingat F2 itu kan dia sama dengan 24. Maka di sini 24 itu sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 itu dia sama dengan 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Maka di sini 16 tambah 2 kuadrat itu 4, maka 4B kemudian ditambah C ditambah 4. Sehingga apa? Ini 24 kemudian 16 ditambah 4 itu menjadi 20, kemudian ditambah 4B ditambah C. Berarti 4B ditambah C-nya itu kan sama juga dengan 24 dikurangi 20, yaitu dia sama dengan 4. Nah, jika kita perhatikan, karena di sini ditanyakan nilai C, jika kita menggunakan pernyataan satu saja, dia tidak cukup. Karena kita juga membutuhkan nilai B. Maka, sekarang misalkan jika pernyataan 2 saja bagaimana? Dia juga tidak cukup karena di sini masih terdapat nilai B-nya. Nah, maka kita akan coba jika dua pernyataan. Jadi pernyataan 1 dan juga 2. Maka jika pernyataan 1 dan 2 digabung, kita bisa menggunakan metode eliminasi substitusi, yaitu 4B tambah C sama dengan 4, sedangkan pernyataan yang kedua itu adalah B plus C itu sama dengan 10, sehingga kita kurangi
4B dikurangi B itu adalah 3B. Kemudian C dikurangi C itu adalah 0. 4 dikurangi 10 itu adalah minus 6. Maka B-nya kita peroleh, dia sama dengan minus 6 dibagi 2, yaitu minus 3. Nah, setelah kita memperoleh minus 3, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang kedua, bahwa B plus C itu kan sama dengan 10. Karena B-nya min 3, ditambah C, dia sama dengan 10, maka C-nya itu kan 10 ditambah 3, yaitu dia sama dengan 13. Artinya apa? Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang C, bahwa dua pernyataan bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi, jika satu pernyataan saja itu tidak cukup. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, di sini ditanyakan berapakah nilai dari 2Q dikurangi P kuadrat ditambah 5. Artinya apa? Artinya kita itu harus mengetahui nilai P dan juga Q-nya. Kita akan cek terlebih dahulu pernyataannya itu satu per satu. Nah, sekarang kalau pernyataan 1 misalkan, di sini kan diketahui bahwa PQ itu dia sama dengan 6P. Maka kita bisa berkesimpulan bahwa Q itu dia sama dengan 6. Tapi kan P-nya itu masih belum bisa diketahui. Artinya pernyataan 1 saja itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana jika pernyataan 2? Jika pernyataan 2 berarti P-nya itu kan akar 4. Karena P kuadrat sama dengan 4. Sehingga kita peroleh P itu sama dengan plus minus 2. P-nya diketahui, tapi dari pernyataan 2, Q-nya itu belum diketahui. Artinya pernyataan tersebut itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Lalu langkah berikutnya, coba kita gabungkan antara pernyataan 1 dan juga 2. Nah, sekarang karena ditanyakan itu nilai dari 2Q min P kuadrat plus 5, maka kita tuliskan terlebih dahulu di sebelah sini. 2Q min P kuadrat plus 5, jika kita gabungkan pernyataan 1 dan 2, apakah bisa menentukan nilainya? Q-nya ada, P-nya ada, berarti bisa. Artinya apa? Artinya jawabannya itu adalah yang C, bahwa dua pernyataan bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan itu tidak cukup. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Untuk pertanyaan nomor 4, di sini ditanyakan panjang rusuk AC. AC itu mana nih? Oh, AC itu adalah ini nih. Oke, kita akan cek satu per satu terlebih dahulu. Misalkan di sini, untuk pernyataan yang pertama, volume baloknya itu adalah 576. Maka, kita ingat terlebih dahulu bahwa rumus dari volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikalikan dengan tinggi. Dengan volumenya itu adalah 576. Ini sama dengan panjang dikali lebar dikalikan dengan tinggi. Sehingga, bisakah kita menentukan panjang, lebar, dan tingginya? Tidak bisa. Maka, pernyataan tersebut itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kita akan coba pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu diketahui bahwa AB-nya itu adalah 8. AB itu 8. Kemudian AE ini adalah 12. Kemudian BC itu adalah 6. Nah, sehingga kalau AB sama BC itu diketahui, bisa tidak untuk menentukan AC? Oh, bisa. Kenapa bisa? Karena di sini kan sudutnya ini adalah siku-siku. Maka dengan menggunakan konsep Pythagoras, 8, 6, maka AC itu adalah 10. Sehingga apa jawabannya? Sehingga pernyataan 2 saja itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Artinya,
Jawabannya itu adalah yang B, bahwa pernyataan 2 saja itu cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi pernyataan 1 saja itu tidak cukup. Oke teman-teman, itulah video pembahasan kita pada bagian pertama ini. Jadi silakan jika ada pertanyaan ataupun masukan terkait dengan soal-soal UTBK, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan terima kasih.